menjadi moderator dari kelompok satu. Yang dimana kelompok satu itu terdiri dari Bang Kemas, Randy Octavio, Hindia, Sally dan Widianti. Oke, baiklah, langsung saja dari teman-teman kelompok satu untuk mempresentasikan hasil dari PPT-nya. Baik, sebelumnya terima kasih pada moderator. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Triple Junction dan Euro for Protection, di mana saya sendiri Kemas Bayu Aditya dengan NPMR 1H 0220001 dan rekan-rekan saya ada Randy Octavio, India, Tika Afriani, Sally Afriani dan Widianti itu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang sudah didiskusikan pada minggu sebelumnya. Mungkin boleh next. Jadi kita perlu mengetahui apa itu Triple Junction. Triple Junction sendiri merupakan pertemuan dari 3 batas lempeng tektonik, di mana 3 lempeng tektonik itu bertemu dan menjadikan Triple Junction itu sendiri. Dalam sistem tektonik global, setiap batas lempeng memiliki karakteristik mekanik yang berbeda. Yang kita ketahui ada 3, yaitu divergen, konvergen, dan juga transform. Triple Junction diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Ridge atau Triple R, dan juga yang kedua itu ada Trend atau Triple T, yang selanjutnya adalah Ridge Fault atau RTF. Ketiganya sangat penting dalam ilmu geologi. Ketiga batas tersebut dipotongkan di suatu titik, maka terbentuklah Triple Junction itu sendiri, di mana area ini gaya tektonik yang bekerja tidak hanya 2 arah seperti pada batas lempeng biasa. Selanjutnya, kestabilan Triple Junction bergantung pada kecepatan dan arah gerak ketiga lempeng yang bertemu. Jika vektor kecepatan dan arah masing-masing lempeng dapat memenuhi keseimbangan geometrik, maka Triple Junction dikatakan stabil. Artinya titik pertemuan tersebut bergerak serempak dengan ketiga lempeng tanpa pecah atau bergeser secara drastis. Namun, apabila keseimbangan itu tidak terpenuhi, maka Triple Junction menjadi tidak stabil dan sistemnya bisa berevolusi membentuk konfigurasi baru. Dari gambar itu merupakan contoh dari Ridge atau Triple R, di mana dari tipe ini adalah Triple Junction yang berada di Afrika Timur. Tempat 3 lempeng besar Afrika, Arab, dan Somalia yang saling menjauh. Dapat kita lihat itu dapat membentuk laut yang sebelumnya itu ada Ridge atau Triple R. Itu dapat menghasilkan gunungan tengah samudra ataupun juga terbentuk pada batas divergen, yang dimana kita ketahui divergen sendiri itu merupakan lempeng yang saling menjauh, dan juga biasanya di daerah ini itu terdapat si floor baru, dan juga yang kedua atau trend atau berikutnya terdiri dari batas konvergen yang bertemukan. Hal ini dapat kita lihat dapat menghasilkan palung, di mana palung yang paling dikenal di dunia yaitu palung Mariana. Dan yang selanjutnya yaitu Ridge Fault, mencakup kombinasi antara Ridge dan sesar. Dan muka atau morfologi yang terbentuk itu adalah sesar atau fault, yang dimana salah satu sesar yang terkenal yaitu sesar San Andreas yang ada di Amerika Serikat. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saya. Nah, di sini adalah gambar peta persebaran lempeng tektonik global, di mana di situ ada titik-titik Triple Junction dan lempeng-lempeng utama. Nah, untuk garis yang berwarna merah-merah itu adalah lempeng divergen, sedangkan yang warna hitam itu konvergen, dan yang berwarna hijau itu transform. Nah, Triple Junction-nya itu adalah yang warna kuning, bulatan yang warna kuning. Nah, di sini bisa dilihat yang seperti yang dijelaskan teman saya tadi. Triple Junction sendiri kan titik di mana ketika 3 lempeng itu saling bertemu. Itu dari tengok ada yang di dekat benua
Afrika itu kan ada yang ketiga lempeng divergen itu bertemu dan itu ada titik warna kuning. Nah, itu triple junctionnya. Nah, di triple junction ini ada beberapa proses yang dipengaruhi dari triple junction ini. Yang pertama itu proses geologi, kestabilan, dan evolusi kerak bumi. Yang pertama itu proses geologi. Nah, di proses geologi sendiri yaitu yang pertama itu terbentuk pola gempa bumi dan aktivitas vulkanik di daerah sekitarnya. Terus selanjutnya mengendalikan dinamika pembentukan kerak samudra dan benua. Dan yang terakhir itu menjadi indikator utama evolusi dari geodinamika bumi itu sendiri. Nah, dari sisi kestabilannya sendiri itu sebenarnya triple junction ini tidak stabil karena jika salah satu dari mereka ini berubah arahnya, maka triple junction yang ini tadi ini bergerak, tapi dalam jangkauan waktu yang cukup lama, tidak singkat. Next. Nah, di sini ada teorema Euler dan mekanika rotasi lempeng. Nah, apa itu teorema Euler? Nah, teorema Euler itu menjelaskan rotasi benda kaku di atas permukaan bola dengan memberikan dasar untuk memahami pergerakan lempeng tektonik. Nah, ini bisa kita analogikan sebagai misal ada bola dunia, kan di atasnya itu biasanya ada kayak lempengan tuh di atasnya. Nah, ketika bola diputar, lempengnya sebenarnya itu kan ikut berputar. Tetapi di lempeng itu sendiri dia itu tidak berubah, ini ya, tidak ikut melebar gitu. Jadi tetap satu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanika dari rotasi lempeng itu sendiri. Nah, di sini kan ada gambar omega AB itu adalah kutub Euler atau pusatnya. Kutub ini sendiri adalah titik rotasi yang menjadi pusat perputaran relatif antara dua lempeng, sehingga semua gerak rotasi lempeng itu mengikuti sumbu melalui titik ini. Terus vektor kecepatan relatif itu ada yang A vektor PB. Nah, itu di situ menunjukkan kecepatan relatif lempeng B terhadap lempeng A. Nah, panahnya ini memperlihatkan arah pergerakan lempeng, yaitu semakin menjauh dari kutub Euler yang atas yang ada kayak jarum-jarum itu, maka kecepatan panah itu semakin panjang dan artinya kecepatan geraknya juga semakin besar. Nah, ini menggambarkan bahwa gerakan lempeng itu mengikuti pola rotasi, bukan translasi lurus. Terus ada batas lempeng, yang lempeng A dan lempeng B, yang A dan B. Nah, di situ digambarkan dengan garis tebal yang menunjukkan zona batas lempeng terjadi interaksi berupa tiga lempeng tadi, divergen, konvergen, dan transform. Nah, di sini ketika lempeng itu bergerak relatif satu sama lain di sekitar kutub Euler, nah ini kan bergerak nih mereka nih, yang ada kayak panahnya yang jauh seperti itu diindikasikan sebagai divergen, sedangkan yang saling bergesekan itu transform. Jadi
untuk yang divergen itu biasanya ya mereka tuh membentuk kerak baru. Nah, untuk konvergen itu zona subduksi, sedangkan untuk transform itu biasanya membentuk sesar seperti sesar San Andreas yang kita kenal. Mungkin dari aku itu aja, bisa dilanjutkan ke teman aku. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke slide ke-6, yaitu tentang wow atau kutub Euler dalam konteks tektonik. Secara sederhana, Euler pole ini merupakan titik di permukaan bumi yang menjadi pusat rotasi suatu pergerakan lempeng. Artinya setiap lempeng yang bergerak itu dia tuh nggak bergerak secara lurus, melainkan berpusat di satu titik yang dinamakan Euler pole. Konsep ini didasarkan pada teorema Euler yang menyatakan bahwa setiap rotasi pada permukaan bumi dapat dijelaskan dengan satu sumbu rotasi tetap. Nah, dalam hal ini yang sudah seperti dijelaskan Randy tadi, bahwa lempeng tektonik itu dianggap sebagai benda yang rigid atau kaku yang berputar di atas bola dengan kecepatan dan arah tertentu. Mengapa hal ini penting untuk dipelajari? Itu tuh untuk memudahkan para ahli geologi saat menentukan arah dan kecepatan pergerakan lempeng. Terus hubungan antar lempeng tektonik suatu sistem global, dan tingkat kestabilan triple junction, yaitu titik di mana tiga lempeng itu saling bertemu. Dengan mengetahui posisi Euler pole satu lempeng, kita dapat menghitung vektor gerakan lempeng di berbagai titik pertemuan. Nah, sehingga kita bisa memahami interaksi antar lempeng yang menyebabkan fenomena geologi seperti gempa bumi, subduksi, dan pembentukan pegunungan. Pada slide ke-7 ini, kita akan membahas tentang rotasi lempeng dan kestabilan triple junction. Triple junction adalah titik di mana tiga lempeng tektonik bertemu. Kestabilan dari pertemuan ini sangat bergantung pada arah dan kecepatan rotasi masing-masing lempeng. Nah, ketika rotasi relatif atau antar lempeng itu seimbang, artinya ketiganya bergerak dengan arah dan kecepatan yang saling mendukung, maka triple junction tersebut dianggap stabil. Dalam kondisi ini, pertemuan antar batas lempeng cenderung bertahan lama dan gaya-gaya tektonik di sekitar area tersebut dapat saling menyeimbangkan. Namun, apabila salah satu lempeng bergerak dengan kecepatan yang atau arah yang sangat berbeda, maka triple junction dapat menjadi tidak stabil. Kondisi ini dapat menimbulkan tegangan tektonik atau stres yang tinggi. Hal ini menyebabkan deformasi kerak bumi, bahkan memicu aktivitas seismik atau vulkanik di sekitar wilayah tersebut. Dalam analisis kestabilan, konsep rotasi lempeng berdasarkan Euler pole digunakan untuk menghitung arah gerak relatif antar lempeng. Dengan memahami arah vektor rotasi dari ketiga lempeng yang bertemu di satu titik, para peneliti itu bisa memodelkan kestabilan triple junction. Apakah titik tersebut akan tetap seimbang atau berpotensi berubah seiring waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas triple junction. Stabilitas suatu triple junction itu titik tempat bertemunya tiga batas lempeng tektonik dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktor pertama adalah arah pergerakan lempeng. Apakah ketiga lempeng tersebut saling mendekati atau konvergen, saling menjauhi atau divergen?
dan saling berbentuk satu sama lain atau transform. Arah pergerakan ini akan menentukan jenis interaksi dan gaya yang terjadi di titik pertemuan tersebut. Faktor kedua adalah kecepatan rotasi lempeng, di mana perbedaan kecepatan antara lempeng yang bertemu dapat menimbulkan ketidakseimbangan gaya, sehingga meningkatkan potensi ketidakstabilan pada triple junction. Kemudian yang ketiga, ada faktor jenis batas lempeng yang bertemu. Kombinasi antara ridge, range, dan fault menghasilkan perilaku geologi yang berbeda, sehingga mempengaruhi kestabilan struktur pertemuan tersebut. Selain itu juga, gaya internal bumi atau konveksi mantel juga memiliki peran penting karena arus panas dari dalam bumi mendorong pergerakan lempeng dan mempengaruhi arah kecepatan rotasi, yang pada akhirnya menentukan kestabilan triple junction itu sendiri. Selanjutnya ada triple junction stabil dan tidak stabil. Triple junction dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingkat kestabilannya, yaitu stabil dan tidak stabil. Suatu triple junction dikatakan stabil apabila rotasi dan pergerakan antar lempeng berlangsung secara konsisten dan dapat diprediksi. Dalam kondisi ini, interaksi antara lempeng cenderung seimbang sehingga menjaga integritas struktur gerak bumi di wilayah tersebut. Sebaliknya, triple junction yang tidak stabil muncul ketika terdapat perbedaan dasar dalam arah atau kecepatan rotasi antar lempeng yang menyebabkan terjadinya dinamika kompleks, peningkatan tegangan, serta deformasi yang tidak teratur. Ketidakstabilan ini dapat menimbulkan aktivitas geologi seperti gempa bumi dan perubahan struktur gerak bumi. Untuk memahami fenomena ini, digunakan konsep penjumlahan vektor atau vector addition, yaitu metode yang membantu menggambarkan bagaimana arah dan kecepatan pergerakan antar lempeng saling mempengaruhi. Melalui pendekatan ini juga, para ahli dapat menilai apakah suatu triple junction itu berada dalam kondisi stabil atau berpotensi mengalami ketidakstabilan akibat interaksi gaya tektonik yang tidak seimbang. Mungkin selanjutnya akan disampaikan teman saya. Oke, selanjutnya itu ada triple junction Juan de Fuca. Triple junction Juan de Fuca adalah titik pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Juan de Fuca, Bursa, dan Amerika Utara. Yang terletak di lepas pantai kanan Amerika Utara. Daerah ini termasuk tipe crash, dan fault karena melibatkan batas pemekaran, subduksi, dan sesar-geser. Dapat kita lihat pada gambar peta di samping itu menunjukkan bahwa lempeng-lempeng samudra Juan de Fuca dan Bursa itu bergerak ke arah timur dan menunjuk ke bawah lempeng Amerika Utara dengan membentuk subduksi Cascadia. Next. Adapun dampak triple junction Juan de Fuca itu, yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat adanya pelepasan energi dari pergerakan lempeng, dari pergerakan dan gesekan lempeng antar lempeng tektonik, terutama di zona subduksi dan sesar aktif. Yang kedua itu ada potensi tsunami. Potensi tsunami itu terjadi akibat adanya gempa besar di zona subduksi, di mana pergerakan vertikal dasar laut menggeser air laut dan menimbulkan gelombang tinggi yang menyebar ke daratan. Yang ketiga itu ada perubahan dasar laut. Perubahan dasar laut yang terjadi akibat adanya pemekaran, penunjaman, dan geseran antar lempeng tektonik yang menyebabkan dasar laut naik, turun, atau retak akibat aktivitas geologi di wilayah tersebut. Yang keempat itu ada letusan gunung api. Letusan gunung api terjadi akibat aktivitas tektonik dan pergerakan lempeng bumi, khususnya pada zona subduksi. Saya serahkan ke moderator. Oke, di
saja materi PPT yang disampaikan oleh kelompok 1. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang mengerti atau yang perlu dipertanyakan. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Sesi yang pertama itu kelompok 1 menampung 3 pertanyaan. Oke, baik, untuk teman-teman yang bertanya boleh untuk mengangkat tangannya. Oke, baiklah, di sini saya akan menghitung mundur 3, 2, 1. Oke. Pertanyaan pertama boleh dibacakan oleh Dinda, kedua Kaifa, dan ketiga Ida. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Pramudia Putri, saya dari kelompok 8 di Univika. Boleh tampilin slide yang dijelasin oleh Randy tadi? Dia sebelum yang gambar. Nah, ini kan merupakan gambaran mengenai triple junction yang ada di dunia gitu kan. Nah, kalau dilihat dari sini kan seperti yang dijelaskan oleh Randy tadi, yang warna merah mungkin tadi adalah pergerakan divergen, lalu yang hijau konvergen, yang hitam transform. Nah, ketika kita lihat gambar ini, itu kan ada triple junction yang terbentuk akibat lempeng-lempeng yang bergerak dengan berbeda. Ada yang konvergen dan bertemu dengan divergen. Nah, pertanyaan saya, morfologi dan perbedaan apa yang terjadi ketika ada triple junction yang terbentuk akibat pergerakan lempeng yang berbeda dengan triple junction yang terbentuk akibat pergerakan lempeng yang sama? Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kak Rupiah dengan NPM F1A02304. Pertanyaan saya adalah 1. Sebutkan contoh nyata triple junction yang mengalami peralihan dari kondisi stabil menjadi tidak stabil. Boleh yang maaf menyangga, boleh untuk dipelan-pelankan. Segitiga kecepatan relatif gerak lempeng atau vektor kecepatan harus membentuk segitiga tertutup agar triple junction itu bisa stabil. Nah, apa konsekuensi jika vektor kecepatan lempeng pada triple junction tidak membentuk segitiga tertutup? Tadi pertanyaan dari Kaifa itu sebutkan contoh nyata dari triple junction stabil dan tidak stabil di dunia. Salah satu contoh nyata triple junction yang stabil di dunia adalah Afar triple junction yang terletak di kawasan pertemuan antara lempeng Nubia Afrika, lempeng Arab, dan lempeng Somalia. Tepatnya di wilayah Ethiopia, Eritrea, dan di Djibouti. Ketiga batas lempeng tersebut merupakan batas divergen atau ridge. Sehingga jenis triple junction-nya disebut RR atau ridge. Masing-masing lempeng bergerak saling menjauh dengan arah gerakan yang seimbang dan saling mendukung. Hal ini menyebabkan posisi titik pertemuan ketiga lempeng tersebut relatif tetap sehingga dikategorikan sebagai stabil. Aktivitas divergen ini menimbulkan terbentuknya lembah celah Afar atau Afar Depression yang saat ini menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas tektonik dan vulkanik paling aktif di dunia. Di dalam jangka waktu geologi, wilayah ini diperkirakan akan berkembang menjadi samudra baru yang memisahkan benua Afrika. Sebaliknya, untuk contoh triple junction yang tidak stabil dapat ditemukan di Mendocino Triple Junction yang berada di lepas pantai California, Amerika Serikat. Di wilayah ini bertemu lempeng Pasifik, lempeng Gorda, dan lempeng Amerika Utara dengan tipe batas yang berbeda-beda, yaitu transform, patahan San Andreas dan patahan Mendocino, serta zona subduksi Cascadia. Jenis triple junction ini dikenal sebagai FT, fault range. Ketidakstabilan terjadi karena arah dan kecepatan gerak lempeng-lempeng tersebut tidak seimbang, sehingga posisi titik pertemuan terus bergeser ke utara seiring waktu. Akibatnya, triple junction ini bersifat migrasi dan menimbulkan aktivitas seismik yang sangat tinggi di wilayah California bagian utara. Fenomena ini menjadikan Mendocino Triple Junction sebagai contoh nyata triple junction yang tidak stabil
karena titik ketemuannya tidak tetap dan sering berubah akibat pergerakan lempeng yang kompleks. Oke, baik, sudah mengerti dan tugas. Oke, terima kasih. Di sini akan menjawab dari pertanyaan saudari Dinda yang akan dijawab oleh maaf. Oke, di sini dari kelompok 1 ini menjawab pertanyaan dari Dinda yang akan dijawab oleh Bang Kemas. Baik, untuk pertanyaan itu sendiri, apa konsekuensi jika triple junction tidak memiliki segitiga terukur? Dapat kita ketahui pada sebelumnya, di mana triple junction itu sendiri memiliki vektor gerak yang relatif, di mana artinya ketiga arah gerak tersebut harus saling menyeimbangkan sehingga titik pertemuan tiga lempeng tetap berada pada posisi yang sama secara kinematik. Namun pada triple junction, tiga lempeng bertemu dan secara teoritis tiga lempeng vektor geraknya harus membentuk segitiga yang tertutup agar selalu stabil. Namun jika tidak membentuk segitiga tertutup, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, diantaranya yaitu triple junction menjadi tidak stabil dan juga terjadi deformasi dan aktivitas tektonik yang tinggi, serta evolusi atau perubahan jenis triple junction yang bisa berubah mungkin dari RRR bisa berubah menjadi RTF ataupun yang lain seperti itu. Hal ini disebabkan oleh upaya sistem tektonik untuk mencapai keseimbangan yang baru, serta gangguan pada sistem tektonik global. Jika triple junction adalah titik penting dalam sistem pergerakan lempeng global, dan jika tidak stabil, hal ini dapat menyebabkan perubahan arah rotasi lempeng, serta penyesuaian batas lempeng baru, serta redistribusi energi tektonik dalam skala besar. Secara singkatnya, jika triple junction tidak membentuk tiga yang tertutup, maka sistem tidak akan seimbang secara kinematik, menyebabkan ketidakstabilan, deformasi kerak bumi, perubahan posisi triple junction, dan juga peningkatan aktivitas tektonik di wilayah tersebut. Terima kasih. Oke, apakah dari saudari Ida sudah jelas? Terima kasih. Oke, di sini kelompok 1 yang menjawab pertanyaan dari saudari Dinda yang akan disampaikan oleh Randy. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya akan membacakan ulang pertanyaan dari saudari Dinda. Pertanyaan itu, morfologi dan perbedaan apa yang terjadi akibat triple junction yang terbentuk akibat pergerakan lempeng yang berbeda dan pergerakan yang sama. Apakah benar? Baik, yang pertama itu yang sama ya, yang seragam. Nah, triple junction kalau dia itu seragam, ciri-ciri morfologi dan dampaknya yang pertama itu permukaan bumi di sekitar titik pertemuan lebih seimbang secara gaya tektoniknya, sehingga deformasi kerak buminya itu relatif kecil. Nah, struktur geologi yang terbentuk itu cenderung teratur dan kontinu. Misalnya umbu samudra atau mid ocean ridge, terus zona ridge atau patahan terbuka yang berkembang dengan pola simetris. Ini pertanyaan sudah Dinda ini hampir mirip-mirip dengan pertanyaan dengan saudara Kaifa, karena ini tadi kan yang tidak stabil dengan stabil ya. Nah, kayak yang stabil tadi RRR, ridge, nah ini tadi. Terus lanjut, aktivitas gempa di daerah ini juga relatif lebih ringan dan teratur karena gaya antar lempengnya ini saling menyeimbangkan. Nah, contohnya dapat dilihat pada apart triple junction di Amerika Timur, di mana ketiga lempeng, yang pertama itu lempeng Afrika, Somalia, dan Arabia, bergerak menjauh secara divergen. Nah, ini ridge. Kalau dilihat dari situ ya, Yang merah-merah, yang AF, SA sama AR, AF, SO. Ya, ini. Nah, terus kalau yang berbeda tadi ya, tidak searah atau kontras. Nah,
jika ketiga lempeng ini memiliki arah atau kecepatan pergerakan yang berbeda, maka ciri-ciri morfologi dan dampaknya itu terjadi tumbukan, geseran, serta penunjangan antar lempeng yang menghasilkan deformasi kerak bumi yang kompleks. Nah, morfologi wilayah ini biasanya itu tidak teratur, terus terbentuk palung laut atau tens, zona subduksi, dan patahan geser. Nah, akibat dari ketegangan gerak yang berbeda ini tadi itu menimbulkan zona patahan aktif, terus gempa bumi besar dan aktivitas vulkanik yang tinggi. Nah, contohnya bisa dilihat di Mendocino Triple Junction yang ada di California, di mana lempeng Samudra Pasifik, terus lempeng Amerika Utara dan lempeng Gorda, seperti yang dijelaskan saudara Sally tadi. Nah, mereka ini bergerak ke arah yang berbeda, yang berasal dari kombinasi divergen, konvergen, dan transform. Nah, akibatnya kawasan ini sangat aktif secara seismik dan geologinya juga sangat kompleks. Nah, jadi singkatnya antara kedua yang tadi, pergerakan lempeng yang berbeda arah tadi menghasilkan triple junction yang nggak stabil, sedangkan yang sama itu menghasilkan yang stabil, seperti yang ditanyakan saudara tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Randy sudah menjawab pertanyaan dari saudari Linda. Yang pertama tadi menampung tiga pertanyaan. Di sini saya akan menghitung mundur, boleh teman-teman yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya. 3, 2, 1. Oke, yang pertama ada Rosita, yang kedua ada Lia, dan yang ketiga ada Mbak Teresia. Baik, yang pertama. Baik, perkenalkan saya Rosita Puspanur Aini di Mandalika 2. Pertanyaan saya, triple junction Juan de Fuca itu masuk dalam kategori triple junction yang stabil atau tidak stabil, dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan triple junction Juan de Fuca itu masuk dalam kategori tersebut. Perkenalkan, saya Tia dari kelompok 3. Pertanyaannya dalam konteks teorema Euler tadi, bagaimana dengan perubahan posisi kutub pada Euler dari sebuah lempeng itu dapat mengubah klasifikasi atau dinamika dari triple junction. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Teresia Marsalina Sitio dari kelompok 12. Di sini saya izin bertanya mengenai tentang arah vektor terhadap ketiga titik pertemuan tersebut. Nah, saya tadi sudah mendengar bagaimana itu, dan saya tidak melihat bagaimana cara penentuan arah vektornya terhadap arah kecepatan vektor terhadap ketiga titik pertemuan lempeng tersebut, dan mungkin bisa dijelaskan juga dengan geometrik bola. Penanya, saya untuk memberi waktu kelompok 1 untuk mencari jawaban. Dari saudari Rosita yang akan disampaikan oleh Widianti. Oke, baiklah, saya izin mengulangkan soalnya, Ros. Triple junction Juan de Fuca itu termasuk dalam kategori triple junction stabil atau tidak, dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan lempeng tersebut stabil atau tidak. Triple junction Juan de Fuca itu termasuk dalam kategori triple junction yang tidak stabil, karena merupakan titik pertemuan antara lempeng pasif, lempeng Pasifik, lempeng Juan de Fuca, dan lempeng Amerika Utara yang dilepas pantai barat Amerika Utara yang udah ada di peta tadi, gambaran peta itu tadi. Terus jenis batas lempeng di kawasan ini bervariasi, yaitu zona subduksi Kaskadia antara Juan de Fuca dan Amerika Utara. Patahannya itu boleh tunjukkan di slide aku tadi. Nah, itu terjadi pada transform yaitu San Andreas antara Pasifik dan Amerika Utara, serta patahan Mendocino transport antara Pasifik dan Juan de Fuca. Kombinasi ini membentuk tipe FFT, Forward Range. Triple junction ini tidak stabil
stabil karena arah dan kecepatan gerak ketiga lempengnya tidak seimbang. Lempeng Pasifik bergerak ke barat laut, lempeng Amerika Utara ke barat daya. Sedangkan lempeng Juan de Fuca bergerak menunjuk ke timur atau subduksi. Perbedaan arah dan kecepatan ini menyebabkan titik pertemuan terus bergeser ke utara seiring waktu. Selain itu, ukuran lempeng Juan de Fuca dia semakin mengecil akibat subduksi juga mempercepat perubahan posisi triple junction. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilannya itu antara lain perbedaan arah gerak lempeng itu menyebabkan gaya tektonik tidak seimbang di titik pertemuan. Yang kedua itu ada perbedaan kecepatan relatif antara lempeng, yaitu membuat satu batas bergerak lebih cepat dari yang lain. Yang ketiga itu ada tipe batas yang berbeda, itu forward trans, yaitu interaksi antara transport dan subduksi cenderung menghasilkan sistem yang dinamis dan sulit mencapai keseimbangan. Yang kelima itu subduksi aktif lempeng Juan de Fuca, yaitu menyebabkan perubahan posisi dan ukuran lempeng secara bertahap. Mungkin itu aja sih. Dari saudari Rosita sudah mengerti dan sudah jelas. Terima kasih. Pertanyaan dari saudari Tia yang akan dijawab oleh saudari Nindya. Baiklah, Tia izin menjawab pertanyaannya tadi. Dalam konteks teorema Euler, bagaimana perubahan posisi kutub Euler dari suatu lempeng dapat mengubah klasifikasi atau dinamika sebuah triple junction? Jadi kalau posisi kutub Euler suatu lempeng itu berubah, artinya arah rotasi dan kecepatan geraknya juga berubah. Nah, karena gerakan lempeng inilah yang menentukan bagaimana lempeng-lempeng saling bertemu. Maka perubahan posisi kutub Euler bisa mengubah pola pertemuan tiga lempeng di triple junction. Misalnya, awal ketiga lempeng tersebut saling menjauh sehingga membentuk triple junction tipe RRR atau itu divergen. Tapi kalau arah rotasi satu lempeng berubah, nah itu tuh bisa jadi sekarang dua lempeng itu saling mendekat atau konvergen dan satu lempeng lagi itu bergeser atau transport. Maka tipe triple junction bisa berubah jadi MTF atau kombinasi lain. Perubahan ini juga akan mempengaruhi gaya-gaya dalam kerak bumi seperti tegangan, geseran atau penunjaman yang pada akhirnya bisa mengubah kestabilan triple junction ini. Jadi semakin besar perubahan posisi kutub Euler ini, maka semakin besar juga kemungkinan triple junction itu menjadi tidak stabil atau berubah karakternya. Misalnya muncul zona patahan baru, aktivitas gempa atau perubahan arah gerak batas lempeng. Oke, dari saudari, baik, terima kasih. Saudari Teresia yang akan dijawab oleh Renio Kahim. Maaf. Di sini pertanyaan dari Mbak Teresia yang akan dijawab oleh Bang Kemas. Baik, untuk pertanyaan dari tadi jelaskan bagaimana langkah-langkah penentuan titik triple junction dan juga jelaskan dengan geometri bola. Baik, triple junction adalah seperti kita ketahui sebelumnya, triple junction merupakan titik pertemuan tiga lempeng tektonik di permukaan bumi. Setiap lempeng bergerak mengelilingi kutub Euler dan arah geraknya tersebut dapat ditentukan dengan rumus yang seperti ada di bawah, di mana V sama dengan omega dikali R, di mana omega adalah vektor rotasi lempeng atau arah ke kutub Euler dan R adalah posisi titik di permukaan bumi. Dalam geometri bola, kutub Euler dan triple junction berada di permukaan bola bumi. Untuk arah gerak tiap lempeng itu ditentukan dengan vektor V, selalu tegak lurus terhadap garis besar.
yang menghubungkan titik tersebut dengan kotak bola. Dengan membagikan 3 vektor gerak dari lempeng yang berbeda, dapat kita simpulkan jika arah dan pusat ketiganya sama, triple junction itu menjadi stabil ataupun posisinya tetap. Sedangkan jika berbeda, triple junction tidak stabil dan posisinya akan bergeser di permukaan bola sesuai perbedaan arah gerak lempeng. Dan juga dalam geometri bola, hubungan antara kutub Euler dan triple junction dan arah kecepatan vektor dapat divisualisasikan sebagai 3 busur lingkaran besar di permukaan bumi yang bertemu di satu titik, di mana sesuaian arah dan besar ketiga vektor ini menentukan apakah triple junction itu stabil ataupun tidak. Sebelumnya izin bertanya, kan tadi katanya itu kan pertemuan 3 nih. Nah, dia membentuk segitiga yang ada pengaruhnya terhadap kestabilannya. Nah, mungkin kan kalau segitiga itu biasanya ada sudutnya dan ada jarak antara titik A ke B ke C-nya. Ada nggak pengaruh itu terhadap rumus yang di depan? Bahwa kalau rumus yang saya cari itu bukan yang di depan, mungkin saya yang salah atau kurang teliti juga. Untuk aturan kosinus itu kita bisa cari dulu bagaimana konversi posisi koordinat vektor 3 dimensi dengan geometri setir, di mana R sama dengan cos theta J ataupun di mana vektor ini menunjukkan dari pusat bumi ke titik triple junction di permukaan. Sedangkan untuk menghitung arahnya, kita menggunakan rumus omega 1. Dengan rumus ini, di mana omega adalah kecepatan rotasi dengan satuan radian per second atau dengan derajat per radian. Nah, tadi saya juga nanya mengenai geometri bolanya, mungkin bisa dijelaskan. Dalam geometri bumi itu berada pada permukaan bola satuan. Dapat kita ketahui bahwa bumi itu berbentuk elips dan juga kutub Euler berada di suatu titik di bola itu. Triple junction juga di titik bola. Namun dengan vektor omega menunjukkan bahwa dari pusat bola ke kutub Euler. Sedangkan untuk vektor posisi R itu menunjukkan dari pusat bola ke titik triple junction itu sendiri. Karena gerak lempeng berupa rotasi melingkar di sekitar kutub Euler, maka arah gerak di permukaan bumi atau vektor V itu sendiri yang ini akan tegak lurus terhadap bidang rotasi. Sedangkan untuk jalur gerak tiap lempeng di sekitar kutub Euler mengikuti great circle ataupun lingkaran besar permukaan bola, di mana di titik triple junction 3 arah gerak dari 3 lempeng akan saling berpotongan pada bidang tangensial bola. Jika ketiga arah gerak itu saling cocok dan membentuk segitiga tertutup di bidang tangensial, triple junction itu stabil. Jika tidak, titik pertemuan bergeser di permukaan bola. Nah, tadi Anda menjelaskan great circle. Nah, boleh nggak dijelaskan tentang kan itu great circle, nah terus ada azimutnya juga. Boleh nggak dijelaskan geometri bolanya terhadap sisi segitiga
sisi segitiga bolanya dengan menggunakan rumus mungkin Ataupun lingkaran besar adalah lingkaran yang terbesar di permukaan bumi yang terbentuk dari irisan antara permukaan bumi dan bidang melalui pusat bumi. Contohnya yaitu garis khatulistiwa dan semua meridian ataupun garis bujur adalah great circle itu sendiri. Dalam tektonik lempeng, arah gerak lempeng di permukaan bumi selalu mengikuti jalur great circle yang menghubungkan titik di permukaan bumi dengan kutub dolar. Dengan lempeng tersebut, pertanyaan Anda tadi, azimut pada great circle. Baiklah, dengan rumus dengan rumus ini, di mana delta lambda itu sama dengan rumus ini, di mana delta lambda sama dengan lambda 2 dikurang dengan lambda 1, di mana ini merupakan sisi bujur, dan juga untuk si 1 dan si 2 itu sama dengan lintang titik 1 dan titik 2. Dan hubungannya, great circle merupakan lintasan terpendek antara dua titik di permukaan bola, sedangkan untuk azimut itu sendiri merupakan arah sudut dari utara menuju lintasan great circle itu sendiri. Dan juga dalam konteks lempeng tektonik, arah gerak lempeng di titik tertentu mengikuti azimut great circle menuju kutub biolarnya. Apa dari saudari Teresa? terima kasih atas pemaparannya. Oke, baik, terima kasih Mbak Teresa pertanyaannya. Teman di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Kalau ada, saya akan menghitung mundur. 3, 2, 1. Satu atau sesi pun terakhir. Di sini yang sesi selanjutnya yaitu penilaian dari kelompok 1 dari untuk kelompok lain. Silakan penilai dari presentasi hari ini dari kelompok 1. Di sini saya akan menutup hasil presentasi dari kelompok 1. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.